Oke, selamat malam kawan. Kita lanjut pengecekan repo F1. Motor ini datang, informasinya mati, hilang HP-nya karena sudah dicek dari bengkel sebelumnya yang punya bilang hilang HP-nya. Kemudian bengkel menyarankan kepada pemiliknya untuk mengganti koil kawan. Ini koil yang lama, koil asli bawaan motor. Koil yang baru ini kawan, koil yang baru. Ini koil yang baru, mereknya Fukuyama. Kita cek dulu kawan. Kalau ada yang gadis-gadis yang nonton di sini, itu namanya Bang Dika. Dia lagi pengen cari pasangan. Nah, kalau ini nggak usah lah kawan, ini kacau nih. Hidup pernah mas? Belum. Nunggu bola lu. Apa? Kita cek. Kita hidupkan dulu kan. Kita hidupkan. Oke, hidup. Oh, tidak ada dengungan kawan ya. Full pump tidak hidup. Oh, full pump hidup kawan. Full pumpnya hidup. Full pump hidup. Pompa hidup. Full pump hidup. Coba kita cek atribusinya. Ada? Tidak ada atribusinya. Atribusinya tidak ada kawan ya. Kemudian coba kita cek koil. Kita cek koilnya. Cek dulu arus standby. Kalau motor injeksi harus standby terus ya kan? Harus standby. Oke. Harus standby ada kawan ya. Ini harus standby-nya. Masanya tidak ada. Masanya menunggu dari ECM. Sinyal massa menunggu dari ECM. Ini ada yang tidak beres nih kawan. Sinyal massanya standby. Sinyal massanya sudah standby nih kawan. Sinyal massanya langsung ada. Sebelum di engkol, sinyal massanya langsung ada. Seharusnya yang standby itu hanya positif, arus positif.
Setelah kontak on itu seharusnya yang ada hanya arus positif. Ini kabel warna hitam itu positif dari aki. Ini standby terus. Tapi masalahnya ini sinyal massa juga standby. Seharusnya belum standby ini. Menunggu sinyal dari spool, dari peak pulsar menuju ECU baru mengeluarkan sinyal massa berupa gelombang, baru ada arus massa ya kawan. Ini arus massa sudah ada. Selanjutnya ini bisa kita indikasikan bahwasannya ECU-nya sudah bermasalah. Di sini ECU sudah terasa panas kawan. ECU-nya panas. ECU-nya terasa panas. Berarti ECU-nya konslet. Seperti kasus sebelumnya pernah kita menangani ECU Scoopy kawan. Sayang sekali kita nggak ada alat pengukur suhu. Kalau ada alat pengukur suhu ini kita bisa buktikan bahwasannya ECU ini konslet kawan. ECU-nya konslet. Di sini ECU sudah panas. Nih, ECU-nya panas kawan ya. ECU-nya panas. Coba kita cabut. Kita cek massa di koil tadi, sinyal massa di koil tadi apakah masih ada. Kita ambil arus positifnya dari yang api standby kontak kawan ya, karena kan injeksi ini apinya arus positifnya standby terus. Tidak ada lagi kawan ya. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwasannya ECU-nya dalam kondisi rusak, konslet. Dari fisiknya bisa kita rasakan ECU ini posisinya panas ya. Yang paling panas itu di bagian sini. Di bagian sini. Bagian sini paling panas. Setelah ECU yang kita cabut, sinyal arus negatif dari ECU ini sudah tidak ada lagi. Jadi positif, ECU ini rusak. Tapi yang kali ini ECU-nya rusak, hanya sinyal massa koil hilang. Sinyal dari koil hilang, namun full pump masih hidup. Full pump masih hidup. Jadi bisa kita koil juga panas kawan. Ini koil panas. Koil panas. Ini koil baru. Ini koil baru. Mesin belum hidup. Tapi koil sudah panas. Karena ECU ini harus standby positif. Akinya kan sudah standby. Kemudian negatifnya arus yang dari ECU yang seharusnya belum hidup, dia sudah hidup. Tetapi api mesin tidak bekerja, sehingga di sini koil juga bermasalah. Ini sementara koil baru kawan. Ini koil bisa panas juga. Kondisi kontak on, ECU panas. Selanjutnya kita cek
bagian pengisian. Sebelum ganti ecu, kita cek bagian arus-arus yang jalur-jalur untuk arus positifnya. Jangan ada terkena arus massa, kawan. Jangan ada teraliri oleh arus massa. Kalau kiproknya kondisi aman, tidak ada panas. Yang panas hanya koil. Sepertinya koil ini panas terus ya. Ya, koil panas. Kita cek pakai multion ya. Kita tes pakai buzzer. Cara mengetes menggunakan buzzer, di bawah 50 ohm itu dikatakan bahwasannya terhubung. Di bawah 50 ohm. Kalau di atas 50 ohm itu aman, kawan, tidak ada terhubung. Itu nilai hambatannya. Ini coba kita hubungkan ke massa. Ini kita ambil massa yang di jok ya, sini. Ini baut biar enak megangnya. Kemudian ini kita tes di bagian arus positif di kabel-kabel besar. Ini tidak terhubung, kawan ya, aman. Ini sudah dikoyak-koyak juga nih, sini aman. Kalau di negatifnya tersambung. Kemudian di bagian koil apakah ada arus negatif? Aman ya. Selanjutnya kita tes di kunci kontak. Aman, kawan ya. Aman. Jadi motor ini positif. Matinya ya, rusaknya ecu. ECM ini rusak, kawan. ECM rusak. Oke lah, nanti kita lanjutkan setelah ada ECM baru. Untuk pemasangan selanjutnya kita buat videonya setelah pengecekannya. Jadi ini yang membuat mati, hilang api adalah ECM ini, kawan. Sebelum memasang ECM, pastikan jalur-jalur yang mengandung arus positif tidak terhubung oleh arus massa. Yang paling utama seperti ini, jalur-jalur pengecasan 12 volt, kunci kontak. Selanjutnya arus positif di coil, juga di lampu-lampu harus kita pastikan. Yang jelas pastikan arus standby yang berupa arus positif dari aki tidak termasuki oleh arus massa, kawan. Kalau sudah pasti aman, tidak ada yang terhubung, baru pasangan ecu baru. Kalau kawan, terima kasih. Besok ini kita belikan dulu ecunya yang baru kita tes untuk hidupnya di video selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, salam dari Jikil Motor. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.